عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini atas izinnya, atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, atas karunia-Nya kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Allah menggerakkan badan dan hati kita untuk hadir dalam kajian subuh ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah sekalian, ini subuh pagi ini ya, sesuai dengan permintaan panitia ya. Ustaz Ridwan, Pak Ridwan minta sekali-sekali ada slide gitu ya, pakai infokus biar variasi, katanya variasi ya. Kalau gini kan berasa di mana gitu ya. Jarang kita melakukan itu. Gak apa-apa ya. Paling enak lagi kalau sambil ngopi ya. Sambil ngopi enak nih ya. Biar ngilangin, biar kita lebih fokus, lebih perhatian dan ngilangin ngantuk juga ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan bahwa kita baru saja memasuki tahun baru Masehi ya. Ini tentunya menjadi evaluasi buat kita, evaluasi perjalanan kehidupan kita ya. Maka ketika kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, salah satu yang dievaluasi itu adalah waktu-waktu yang kita lewatkan ya. Waktu-waktu yang kita lewatkan ya. Waktu-waktu yang kita lewatkan ya. Karena umur kita semakin bertambah, pergantian tahun artinya umur kita semakin bertambah, jatah ya, jatah kehidupan kita berkurang ya. Ya, umur kita bertambah, mananya jatah umur kita berkurang, waktu kehidupan kita berkurang ya. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan ya, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu ya. Jadi kita ini hanya kumpulan hari-hari. Ketika satu hari terlewati ya, itu artinya bahwa jatah kehidupan kita ya, jatah kehidupan kita itu sebagian berkurang. Jatah kehidupan kita berkurang. Umur bertambah ya, umur kita bertambah dan jatah kehidupan kita di dunia ini berkurang ya. Itulah diri kita ya, diri kita ya. Diri kita ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itulah jatah kehidupan kita. Bapak sekalian, nih waktu itu ibarat wadah ya, ibarat gelas tuh, tempat ya, tempat berkumpulnya segala amal kita ya, tempat berkumpulnya segala amal kita, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini nih, ini wadah nih Pak ya, wadah
gelas, ya, wadah. Nah, gelas ini ya bisa kita isi dengan air yang jernih, maka tampaklah indah jernih juga, ya. Wadahnya juga jernih. Tapi wadah itu bisa kita isi dengan air yang kotor, ya. Maka seperti inilah wajah gelasnya juga akan ikut, ya, ikut kotor. Beginilah kira-kira gambaran hati kita, ya. Hati kita itu kalau diisi dengan berbagai macam kebaikan, ketaatan, hati kita jernih seperti ini, bersih gitu, ya. Tapi sebaliknya hati kita kalau banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, ketidaktaatan, ya, hal-hal yang buruk, seperti inilah gambaran hati kita. Nah, begitulah waktu, ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah kasih kepada kita ini seperti wadah ini. Waktu yang kita miliki, umur yang kita miliki bisa kita isi dengan kebaikan seperti ini, kebaikan, ketaatan, ibadah, berbagai hal-hal yang bermanfaat. Maka inilah seperti ini. Tapi sebaliknya, ketika kita, ya, waktu kita, umur kita dimanfaatkan, ya, diisi dengan hal-hal yang buruk, kemaksiatan, pembangkangan, ketidaktaatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ya seperti inilah, ya, wadah waktu kita, ya. Tinggal tergantung kita nih, kita mau isi dengan air jernih seperti ini, ketaatan, kebaikan, atau kita isi dengan hal seperti ini, ya. Itulah waktu, ya. Bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimakumullah, ini kita masuk betapa pentingnya waktu, ya. Ya, pentingnya waktu. Yang pertama, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah bersumpah dengan perkara waktu, ya. Allah bersumpah dengan perkara waktu. Ada wal asri. Apa artinya wal asri? Demi waktu. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajar, demi waktu fajar, waktu subuh. Wal lail, demi waktu lail. Ini adalah wawunya wawu qasam, ya, sumpah. Nah, kalau kita bersumpah, ya, ke manusia bersumpah, boleh nggak bersumpah kepada selain Allah? Boleh nggak? Iya, sumpah pemuda. Itu pemudanya itu pelakunya. Oke. Ya, sumpah pemuda, pelakunya pemuda. Ya, kalau kita sebagai manusia nggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Makanya redaksinya wallahi, demi Allah, ya. Demi Allah itu kita bersumpah. Biasanya kalau kita bersumpah itu kan apa? Kalau manusia, ya, karena janji. Apalagi kalau manusia bersumpah biasanya karena apa? Karena ingin meyakinkan orang, sehingga dia menisbatkan atau melibatkan nama Allah di situ. Wallahi, demi Allah. Misalnya kita dituduh, ya, dituduh apa, Pak? Tuduh maling misalnya. Ya, atau dituduh apa lagi, dituduh berbuat jahat, untuk meyakinkan orang itu bahwa kita tidak melakukannya, untuk meyakinkan, maka kita bersumpah. Untuk apa? Biar dia. Ada lagi orang yang misalnya marketing, ya. Marketing untuk meyakinkan pelanggan ini sampai bersumpah itu. Wah, Allah ini barang asli ini, ya kan? Enggak ada cacatnya ini. Nah, untuk meyakinkan konsumen biar dia beli, ya. Nah, tapi kalau Allah bersumpah, ya, ini meyakinkan kita juga. Ini adalah isyarat ketika Allah bersumpah. Ini kan yang bersumpah Allah, ya. Yang bersumpah Allah.
bersumpah kepada sesuatu, kepada makhluknya, itu bertujuan mengisyaratkan bahwa yang Allah sumpahi itu adalah sesuatu yang penting. Ya, ketika Allah bersumpah terhadap masalah waktu, bahwa waktu-waktu yang Allah sumpahi itu adalah sesuatu yang penting dan jangan sampai kita melalaikannya. Yang kedua, ya, agar kita fokus dan memberikan perhatian. Ya, kan begitu. Kalau manusia kan, ketika dia bersumpah, wah, kita jadi memberikan perhatian, ya kan? Begitulah pentingnya waktu dalam kehidupan, agar kita ini memberikan perhatian, tidak terlalaikan, gitu. Jamaah rahimakumullah, ya. Pentingnya waktu selain itu adalah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas waktu. Allah akan minta tuh perjalanan waktu kita, waktu-waktu yang kita sudah lewati, umur yang Allah kasih, ya, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ya. Jamaah rahimakumullah, setiap nikmat yang Allah kasih kepada kita, ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Dalam hadis ini dikatakan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba menuju surga atau neraka sehingga ia ditanya tentang satu, an umurihi fi ma afnahu, umurnya untuk apa ia habiskan. Ya. Wa an ilmihi fi ma fa'ala bihi, ilmunya untuk apa ia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Wa an jismihi fima ablahu, ya, badannya untuk apa ia gunakan. Tuh 4 nih yang Allah tanya, umurnya, ilmunya, hartanya, badannya, ya. Ini semua nikmat yang Allah kasih. Umur nikmat, ilmu nikmat, harta nikmat, badan fisik kita nikmat. Allah akan minta pertanggungjawabannya karena itu adalah pemberian Allah, kenikmatan yang Allah kasih. Maka ditanya, ya. Dan salah satu yang akan ditanya oleh Allah kepada kita itu adalah umurnya, waktu-waktu yang kita lewati, ya. Untuk apa ia habiskan, untuk apa ia manfaatkan, ditanya sama Allah, ya. Maka jamaah rahimakumullah, inilah kenapa kita selalu senantiasa muhasabah, mengevaluasi diri, ya. Jadi pentingnya waktu yang kedua adalah karena Allah akan tanya, ya. Tapi kalau terkait dengan harta ini, ya, yang Allah tanya itu 2. Kalau harta nih, dari mana dia dapat, untuk apa ia belanjakan, untuk apa ia gunakan, ia habiskan. Ya. Kita menengok sedikit mengkaji perkara waktu dalam surat Al-Asr, ya. Ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Tapi ada juga ulama yang mengartikan demi waktu asar, ya. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ya. Jadi waktu itu, kalau kita kaitkan ini dengan masalah waktu, ya, bahwa sesungguhnya waktu itu seperti modal, ya. Waktu itu seperti modal yang Allah kasih, seperti modal, ya, seperti modal. Jadi kita kalau lagi bisnis nih, dikasih modal, ya, dikasih modal sama seseorang, ya, sama investor misalnya, dikasih uang untuk modal 5 juta, 5 juta, banyak apa sedikit, ya. Ya lumayan lah, ya, 5 juta untuk
jadi modal untuk dikembangkan. Maka ada orang yang tidak pandai mengelola modal, sehingga modal yang 5 juta itu rugi dia. Kenapa rugi? Nggak balik modalnya. Ya, 5 juta di modal, ya kembali misalnya cuma 3 juta, 2 juta, bahkan habis. Modalnya habis. Ya, dia nggak pandai mengelola modal. Tapi ada orang dikasih modal 5 juta, karena dia pandai mengelolanya, dia pandai berbisnis, berkembang itu modal, ya, bertambah menjadi 10 juta untung. Nah, sama Allah memberikan kepada kita ini umur, modal umur. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dikasih sama Allah. Tuh, manfaatkan tuh. Ya. Tetapi ada orang yang tidak pandai memanfaatkan modalnya, tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah kasih. Ya, umur yang Allah kasih nggak pandai dia. Ya. Sehingga dia umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi nilai kebaikannya sedikit. Artinya modalnya itu rugi dia, rugi. Kenapa rugi? Allah kasih umur yang panjang, 40 tahun, 50 tahun, tapi amalnya sedikit. Kebaikannya, nilai kebaikannya di bawah dari modal umurnya. Tapi ada orang yang Allah kasih umurnya bisa jadi nggak panjang, tapi nilai kebaikannya melebihi umur biologisnya. Itu orang yang beruntung, karena Allah memberikan keberkahan umur sehingga nilai kebaikannya melebihi umurnya. Itulah hakikatnya orang yang merugi. Siapa mereka yang merugi? Yang tidak pandai mengelola waktu dan waktunya dilewati dengan kesia-siaan, dengan keburukan. Sebaliknya, orang yang beruntung itu adalah yang pandai mengelola waktunya, melewatinya dengan berbagai kebaikan dan ketaatan. Ya. Jadi orang yang merugi itu, hakikat orang yang merugi itu adalah yang tidak pandai memanfaatkan modal waktu yang Allah kasih. Ya. Kira-kira kita rugi apa beruntung, Pak? Ya, ya, merugi atau beruntung. Nah, siapa mereka yang beruntung ini? Illalladzina amanu, yang memanfaatkan waktunya, umur yang Allah kasih untuk menguatkan imannya. Cari aktivitas yang menguatkan iman. Ini seperti ini. Nambah ilmu, nambah iman. Ini kan menguatkan iman kita. Jadi diperbanyak waktu yang Allah kasih itu untuk apa? Untuk menguatkan imannya. Ya. Ya, Pak. Kuatkan iman kita, ya. Dikuatkan, kemudian wa'amilus sholihat, dimanfaatkan waktunya untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, ketaatan, sedekah, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan waktunya dimanfaatkan untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan dalam kesabaran, saling menasehati, berdakwah, ya. Saling memberikan masukan. Ya. Masya Allah. Jadi 3 tuh, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi waktu kita, ya. Yang pertama, waktu kita habiskan untuk menguatkan iman kita, ya, menguatkan iman kita. Kemudian yang kedua, beramal soleh, ya. Amal soleh, berbagai amal kebaikan, mencari nafkah dan sebagainya, itu juga bagian dari kebaikan, bagian dari amal soleh. Manfaatkan. Kemudian saling menasehati, ya. Jamaah rahimakumullah, agar kita lebih menghargai waktu yang Allah berikan, maka kita perlu memahami karakter waktu, ya. Biar kita ini lebih menghargai, ya. Karena waktu, umur itu kenikmatan dari Allah, jangan sia-siakan, ya. Jangan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak Allah kehendaki.
Jangan sampai kita manfaatkan waktu yang Allah kasih itu untuk sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Allah ngasih nikmat kepada kita, tapi kita tidak memanfaatkan. Kan tanda orang yang bersyukur itu adalah dia memanfaatkan kenikmatan yang Allah kasih untuk taat sama Allah. Ya, untuk taat sama Allah. Kita dikasih badan, penglihatan, pendengaran, manfaatkan waktu pendengaran kita, penglihatan kita untuk apa? Untuk taat sama Allah. Untuk taat kepada pemberi nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk waktu. Waktu hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita diberikan waktu, artinya kita masih diberikan kehidupan. Maka manfaatkan kehidupan yang Allah kasih ini untuk, ya, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter waktu, 3 karakter waktu. Pertama, dia cepat berlalu. Ya. Cepat banget berlalu. Enggak berasa. Tiba-tiba umur kita sudah jelita. Ya, jelita, jelang 50 tahun. Ya, nggak ada jelang 50 tahun, nggak berasa udah 50 tahun. Atau yang udah lolita, lolos 50 tahun 50 tahun lebih. Masya Allah. Iya, nggak berasa. Kita lagi bercermin gitu kan, cermin, wah tiba-tiba udah berkerut aja, kulit kita berkerut, sudah ada bintik-bintik hitam. Apa tuh bintik hitam tuh biasanya apa namanya? Iya. Nah. Komedo, bukan komedo. Kalau tua kan biasanya suka ada hitam-hitam gitu ya. Orang karat ini udah ada belum? Terus rambutnya beruban, putih nggak berasa nih, bu tahu udah beruban gitu ya kan? Ya. Ya kan? Tulangnya sudah mulai lemah, ya, sudah mulai pegel-pegel, ya kan. Ini kalau udah lama duduk nih berdiri susah banget, ya kan, tanda itu, ya kan. Masya Allah, udah melemah, cepat berlalu nggak berasa, ya. Tahu-tahu udah punya cucu, ya, atau akhirnya udah punya cucu, ya kan. Nah, udah punya cucu nggak berasa, apalagi Mbak ya, bayi semua ya, aduh. Ya, tapi masih kuat beliau, luar biasa, masih kuat Mbak ini, ya. Umurnya paling tua mungkin diantara kita, tapi masya Allah, kalau sholat paling duluan hadir di masjid, ya. Barakallahu fiik. Di dalam surat Al-Ahzab, Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun kita tinggal di dunia. Jadi kalau kira-kira nih para temin kita ada orang umur 60 tahun, 70 tahun, kira-kira di dunia tinggal berapa lama? Kalau dihitung hanya cuma 2 jam. Nggak lama, cepat berlalu, ya, masya Allah. Nggak lama kita hidup di dunia. Makanya kalau kita lagi susah-susah banget, ya sabar. Nggak lama kita di dunia, ya kan? Ya, kalau lagi mengalami kesulitan, ya sabar. Yakini dunia ini sebentar kok. Ya, kesengsaraan kita nggak lama. Ya, kalau sengsara, ya. Nggak lama, ya, hanya 2 jam. Jamaah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah SAW itu baru bangun tidur. Nah, karena beliau tidur beralaskan tikar yang agak kasar, ada guratan-guratan di badan beliau, sehingga sahabat merasa iba dengan Rasul. Ya Rasul, gimana kalau kami berikan kepada engkau itu kasur yang empuk? Kata Rasul, apalah kehidupan dunia bagiku, kata Rasul. Dunia itu, kata baginda Rasul, seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Kemudian musafir itu berteduh sebentar di bawah pohon. Jadi kehidupan dunia ini seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon, istirahat sebentar, ya, istirahat di bawah pohon.
Ya. Kalau istirahat lama apa sebentar, Pak? Sebentar. Nah itulah kehidupan dunia itu, kata benar. Enggak lama. Ya. Kalau perjalanan kehidupan kita dimulai dari rahim kita, dari alam rahim, misal berapa bulan alam rahim? Sebentar ya? Berapa bulan? 9 apa 5 bulan? Hah? Tapi ditiupkannya roh kita itu di umur 4 bulan. Ya, berarti kurang lebih 5 bulan kita sudah ada, roh kita dan jasad kita ada dalam kandungan 5 bulan. Terus masuk ke alam dunia lama. Alaman dikit, 60 tahun, 70 tahun. Terus masuk lagi ke alam barzah, di alam kubur. Ya, lumayan panjang tuh sampai hari kiamat. Ya kan? Semakin sini semakin panjang. Kemudian masuk ke alam akhirat tuh abadan selamanya. Jadi kalau kita perjalanan hidup kita di dunia sebentar, nggak lama. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan kehidupan akhirat yang panjang, yang selamanya itu hanya untuk kehidupan di dunia yang sebentar tadi, 2 jam, nggak lama. Ya. Ya. Itu yang pertama ya. Dalam surat apa tuh yang bunyinya begini? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathuna illa 'ashiyatan aw duhaha. Ada yang hafal? Wah, hafal ya. Surat apa nih? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Juz 30 surat An-Nazi'at. Di ayat-ayat yang menjelang terakhir itu. Ya. Hari di mana kita melihat kiamat itu, ketika kita melihat seolah-olah kita hidup di dunia itu di pagi hari atau di sore hari aja. Sebentar. Ya. Di pagi atau di sore saja. Sebentar banget kan? Ya begitulah kehidupan dunia. Cepat berlalu. Ya, nggak berasa kita hidup. Kemudian yang kedua, tidak akan terulang. Ya, tidak akan terulang. Nggak ada tuh reinkarnasi. Ya, nggak ada itu. Keyakinan saya reinkarnasi. Yang sebelah. Ya. Nggak ada reinkarnasi, nggak ada kesempatan yang kedua kali. Kesempatan hidup kita hanya sekali. Masa muda kita hanya sekali. Masa dimana kita masih kuat berdiri, berjalan sekali. Ya, ya. Mumpung kita masih bisa sujud, perbanyak sujud. Bisa jadi ada seseorang yang nggak sanggup untuk sujud karena keadaan, karena sakit dan sebagainya. Mumpung kita masih kuat sujud, perbanyak sujud. Jadi tidak akan terulang tuh waktu, ya, nggak ada kesempatan kedua kalinya. Maka jangan sampai kita menyesal karena tidak memanfaatkan kehidupan, kesempatan yang hanya sekali ini. Karena kehidupan tidak akan terulang, kesempatan tidak akan terulang. Ya, jangan sampai kemudian kita menyesal. Sebagaimana menyesalnya orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Nih. Gimana bunyinya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit aja gitu ya, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi itu mungkin nggak mungkin. Gak mungkin Allah kasih penundaan kepada kita. Kalau ajal sudah Allah tetapkan, ya udah, gak bisa kita minta kesempatan, ya, minta kesempatan yang kedua kali gak bisa. Ya, Allah kasih kesempatan kita sekali nih dalam kehidupan kita. Ya. Seandainya pun Allah kasih kesempatan itu, penundaan itu, fa'asaddaqa, dia akan bersedekah dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tuh, ya. Tapi kan nggak mungkin, ya. Ya, Allah kasih penundaan, ya Allah kasih sebentar aja kehidupan lagi, ya Allah.
Ya, kasih waktu overtime. Kalau kerja mah ada overtime-nya. Kehidupan ya nggak ada overtime. Ya kan? Kalau dikasih aja, wah udah nih kesempatan nih menjelang mati. Udah. Ya. Ya kan, menjelang mati. Jadi ada cerita tuh. Oh, bentar lamaan ya. Ya, lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Setengah 6. Surut jam berapa ya? Sisa 10 menit. 10. 10 menit ya. Ya udah, ini juga mau habis. Yang kedua, waktu itu sangat berharga ya. Mahal banget. Jadi umur yang Allah kasih itu mahal banget. Dia mahal. Hakikatnya waktu itu Masya Allah, umur waktu yang Allah kasih itu Masya Allah, berharga banget ya. Bahkan ketika seseorang memiliki harta yang melimpah, hartanya melimpah ya, apa namanya, uangnya itu deretannya nolnya panjang banget ya. Tapi nol semua, ya nggak ada artinya ya. Ada angka di depannya ya, udah wow panjang, saldonya wow panjang banget ya. Kemudian emasnya berkilo-kilo di rumahnya ya kan, ya berkilo-kilo ya kan. Nah juga menghayal mau boleh ya. Berkilo-kilo, tapi nggak bisa ya. Emas yang kita banyak, yang kita miliki, saldo yang panjang itu ya, nggak bisa membeli waktu, nggak mungkin ya. Nggak bisa malaikat Israil kita sogok ya, mau nyabut nyawa nih seseorang. Malaikat Israil, saya punya harta banyak nih ya kan. Israil kagak doyan uang ya, malaikat kagak doyan uang. Kalau hakim mah bisa dikorupsi ya kan, udah ya kan. Tapi Israil kagak bisa kita beli ya, kagak doyan dia duit ya. Nggak ada artinya harta yang kita miliki ya, untuk membeli waktu tuh nggak bisa. Makanya ada istilah pepatah Arab mengatakan, al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Maka waktu, umur yang Allah kasih itu Masya Allah, itu berharga banget. Berharga banget. Lebih mahal dari harta dunia ya. Time is money katanya. Ya, bahkan waktu itu lebih mahal dari duit ya kan. Ya, begini ya. Ini yang terakhir. Ya, jangan tertipu waktu kosong. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu ya, terlalaikan. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu senggang. Ya, waktu kosong, waktu senggang. Ya, jangan terlewatkan waktu senggang, Masya Allah. Jangan kita udahlah menunda-nunda amal, udahlah ntar mah amalnya saya berubahnya ntar aja kalau udah pensiun ya kan. Udah, kalau udah waktunya senggang lah saya mau berubah, udah saya mau ngaji ntar aja dah ya. Kalau udah memang waktunya kosong ya. Justru jangan nunggu waktu kosong untuk berbuat baik ya. Jangan untuk mengaji nunggu waktu kosong ya. Belum tentu ketika waktu kosong kita melakukannya. Maka yang terbaik adalah kita mengosongkan waktu khusus untuk berbuat baik. Mau mengosongkan waktu di saat-saat kesibukan kita yang banyak, kita mengosongkan waktu kita untuk ngaji, mengosongkan waktu kita untuk baca Quran, mengosongkan waktu, menyediakan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Sebab ketika kita sibuk bisa memberikan waktu khusus untuk beribadah, di saat senggang insya Allah tidak terlalaikan. Di saat waktu kita kosong insya Allah tidak terlalaikan, karena kita sudah terbiasa. Di saat sibuk kita memberikan waktu khusus.
maka jangan terlalaikan, ya. Baik, barangkali itu ya sudah mau masuk suruk. Ya, sekian dan terima kasih, semoga Allah membimbing kita dalam memanfaatkan waktu dan memberkahi umur kita, ya. Alhamdulillah rabbika la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hamdan atas waktu yang disampaikan tentang karakter waktu. Kepada para jemaah diberi kesempatan untuk bertanya untuk mengalami materi. Kepada Pak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, nama saya Rubiarto U95 Ini yang berkaitan masalah kita, aktivitas ibadah kita ya, supaya termotivasi untuk istiqomah itu tip-tip apa istilahnya, amalan apa yang kita tingkatkan gitu. Yang kedua, untuk masalah waktu ya, kita kadang kalau untuk masalah pengajian rutin malam minggu yang pas subuh itu mungkin kita bisa kalau ada waktu di rumah. Cuman kalau di luar ini kita di aktivitas dan yang lain, kita ganti lewat YouTube dari ustaz-ustaz itu sanggah gitu. Itu mungkin ya itu sebagian ilmu dari ustaz juga, banyak ustaz-ustaz. Contohnya kayak Bisbah yang lainnya, ustaz yang punya sana dan jelas. Kalau ini kan kita pokok ada di masjid ini Asana. Itu aja Pak Ustaz saya tanyakan. Ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya. Tip istiqomah ya dalam memanfaatkan waktu. Ya. Ya, yang pertama ya, karena memang istiqomah itu berat banget ya. Butuh perjuangan, butuh mujahadah. Jadi mungkin yang pertama kita harus sering-sering muhasabah ya, evaluasi. Ya. Jadi tip untuk memanfaatkan kita mentargetkan amal kebaikan, membuat target, membuat perencanaan. Oke, biar kita termotivasi. Untuk tahun ini Pak, misalnya kita mau target kebaikan apa? Kita ingin baca Qur'annya lancar, ayo manfaatkan. Ya, pertama bikin target kebaikan. Kan ayatnya dalam surat Al-Asr kan begitu. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Ya. Untuk dunia saja, untuk kebaikan dunia saja kita merencanakan kok. Ya, kita mau merencanakan ini. Ya. Mau target seperti ini. Apalagi untuk kehidupan kebaikan di akhir, direncanakan, ditargetkan. Ya, misalnya kita mau bisa baca Quran, harus bagaimana, direncanakan. Mau hafal surat apa, direncanakan. Misalnya mau hafal juz 30, direncanakan. Kalau mau hafal juz 30 tahun ini, kira-kira kita sebulan berapa halaman, satu harinya harus menghafal berapa baris. Ditargetkan, direncanakan, agar apa? Agar semangat kita termotivasi untuk bisa mencapai target kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan nunda-nunda kebaikan. Jangan nunda-nunda kebaikan. Setiap ada kesempatan, udah laksanakan. Jangan tertunda, jangan itu kita sengaja tunda-tunda. Karena ketika kita tertunda nunda kebaikan, wah kita tergelincir. Ya, mudah tergelincir. Maka ketika ada kesempatan, manfaatkan. Ketika ada waktu, manfaatkan untuk kebaikan. Ya.
Jangan kasih jeda. Kalau ketika kita kasih jeda itu biasa mudah terlalaikan. Jangan nunda-nunda. Ya. Jangan nunda-nunda. Bahkan coba bayangkan ada satu hadis itu kan, in qamati saat, ketika hari kiamat datang, menjelang hari kiamat datang, kiamat mau datang nih. Sementara di tanganmu ada biji kurma, ada benih kurma, apa arahannya? Yugrisha, maka tanamkan. Falahu bidzalika ajr, maka kalian akan mendapatkan pahala. Coba tuh. Menjelang kiamat yang usaha kita, jeripaya kita tidak mungkin menghasilkan. Orang mau kiamat, nggak mungkin berbuah, nggak mungkin tumbuh besar, nggak mungkin kita mendapatkan kenikmatan di dunia dari pekerjaan kita. Tapi kita terus berusaha beramal karena orientasi kita, obsesi kita bukan hanya kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat, kebaikan akhirat yang kita kejar kan. Falahu bidzalika ajrun. Dengan begitu kita mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, itu yang kita kerja. Di dunia bisa jadi kita tidak mendapatkan buahnya, tidak mendapatkan hasil dari perjuangan kita, usaha kita. Tetapi yang paling utama itu adalah kehidupan akhirat. Di dunia mah bonus. Kita beramal kemudian kita mendapatkan hasilnya di dunia itu hanya sebagian kecil. Tapi yang utamanya kesempurnaan kebaikan, kesempurnaan balasan itu di akhirat. Ya, maka bangun obsesi kita terhadap akhirat itu harus semakin kuat, kokoh ya. Gitu. Yang terakhir, membuat komunitas, Pak. Komunitas kebaikan di masjid. Kita bikin komunitas kebaikan yang kemudian dengan komunitas itu kita jadi termotivasi karena teman kita, karena saudara beriman kita. Maka cari temanlah yang baik yang bisa mengkondisikan kita untuk juga bisa istiqomah. Carilah saudara-saudara kita yang istiqomah dalam berbuat baik. Dan salah satu sarana yang penting kita untuk membuat lingkungan yang baik itu adalah di masjid. Kita berkumpul seperti ini, ngaji bareng, Masya Allah. Itu bisa membangun motivasi agar kita itu tetap istiqomah. Teman yang bisa mengingatkan kita, teman yang mengajak kita yang pada kebaikan. Wah, kalau punya teman begitu, rangkul, jangan dilepas. Ya, gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita termotivasi semua. Ya, cukup Pak ya. Nah, ya, silakan. Guru lewat YouTube boleh? Oh, guru lewat YouTube ya. Baguslah kebaikan itu ya. Yang bagus, yang kebaikan ya. Hanya masalahnya itu kan kadang YouTube kan isinya macam-macam. Kalau kita pilih yang sesuai selera kita, kalau untuk Iya. ilmu agama itu kan dari kita. Itu Kan keamanannya sanatnya gitu loh. iya, itu kan media. Ya kan, media kita manfaatkan media itu untuk kebaikan bagus. Emang Isinya kan macam-macam kan. iya betul. Apalagi kalau YouTube-nya hanya dimanfaatkan untuk nonton-nonton yang kurang baik kan. Ya. Selera orang kan Betul. beda. Cuman memang bisa jadi keutamaannya beda dengan yang hadir langsung, bertalaki langsung. Keutamaannya beda. Tapi kebaikannya alhamdulillah kita bisa memanfaatkan teknologi media untuk kebaikan. Nasihat yang baik-baik. Apalagi tadi yang Pak Rudi mengatakan ustadznya sangatnya jelas, ya kan? Iya betul, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Kita masih ada 5 menit kepada jamaah yang lain, dipersilakan. Kang Ida silakan. Tolong mic-nya. Kang Ida. Bapak Ida silakan. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak mau bertanya, tapi kalau diperbolehkan mau sekedar usul ya. Jadi cerita yang tadi itu mungkin proses ini mungkin ada, kita harus merealisasikan apa yang sudah disampaikan tadi gitu ya, bahwa ada tantangan agar supaya kemudian bermanfaat ya, tidak dinilai
kami aja nih, terus dari semua ya, maksudnya internal ya, mengenangkan pengurus subuh ini agar supaya bisa mengelola jamaah yang ada sekarang, gitu kan, agar bisa bernilai seperti ini. Supaya kita bisa beramal, apa yang bisa kita lakukan semua sehingga umur kita bermanfaat. Kalau seperti ini, bukan tadi yang Ustaz sampaikan bahwa ini enak sambil ngopi gitu ya. Apa kita bisa kerjakan atau tidak gitu ya? Bagi saya, saya bagaimana? Akan tapi begini, seperti Ibu terima kita kan ada sarapan ya, dengan jumlah sekitar 20 orang ya. 20 orang kalau saya sendiri misalkan mau 800.000 ya, itu bisa berlaku 400.000 dengan bayaran SPP anak gitu kan. Tapi alangkah misalkan kita berjadwal nanggung bersama, misalkan video pertama siapa yang menanggung ya, dibikin kelompok-kelompok, mungkin itu bisa terrealisasi gitu. Kalau minggu pertama hanya air saja, tidak makanan, tidak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin ini tantangan buat pengelola subuh berjamaah pagi ini, gimana caranya agar bisa mengisi. Kalau di tempat seperti di Masjid Al-Fatihah itu kan di Kota Bekasi, tiap sholat itu ada petugas yang jadi untuk infak ya. Ya kita sekarang kan belum ada seperti itu ya. Tapi kan teknisnya bisa macam-macam. Dan itu mungkin Kota Bekasi sebelumnya mereka mengatakan mungkin ada siapa yang bisa berkontribusi ya. Nah ini mungkin bisa direalisasikan seperti itu. Dalam step awal, seperti pendataan itu kalau sekarang ada jadi dari kelompok 10 atau 8 kelompok, ya mungkin nantinya banyak ada. Itu sih ajaran buat saya pribadi dan juga buat teman-teman sekalian tetangga. Itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih usulannya Pak Ida. Kita catat dan kita mau ambil itu semua ya. Iya. Ini PR-nya Faridwan sama Pak Nanang berarti. Maksudnya setiap subuh ada tambahannya, ada berkah, ada keberkahan. Nanti kita senggol semua. Masih ada sisa waktu kepada jamaah yang lain, boleh? Ada jamaah yang lain. Udah cukup kan? Cukup paling cukup. Cukup. Ya, terima kasih kepada para jamaah atas partisipasinya dalam pengajian subuh hari ini. Kepada Ustaz, terima kasih kami semua atas materi dan waktunya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.